Selamat pagi, perkenalkan saya Lilis Agustina Sinaga dengan NIM 180 120 20 10 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serat optik dalam mata kuliah Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik. Yang pertama, kita akan ke definisi dari serat optik sendiri. Serat optik merupakan jaringan kabel yang dibuat dari serat kaca, digunakan untuk media transmisi terarah atau wireline untuk kepentingan transfer arus data dalam jaringan komputer dan memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi dengan kecepatan lebih dari 100 Mbps. Namun, karena hal yang demikian membuat fiber optik memiliki harga yang cukup mahal sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kita akan melihat komponen penyusun dari serat optik sendiri. Di sini ada core, cladding, coating, stranger map, dan outer jacket. Pertama kita akan membahas intinya itu atau core yang terbuat dari serat kaca. Inti atau core merupakan bagian serat kaca dalam kabel optik. Bagian ini memiliki diameter antara 2 mikrometer sampai dengan 50 mikrometer. Semakin besar diameter inti dari serat optik, maka semakin baik kualitas dari serat optik itu sendiri. Jadi core sendiri merupakan bahan utama dari kabel optik. Selanjutnya bagian yang kedua itu jacket atau cladding. Cladding merupakan komponen pelindung inti dari air serta hal-hal yang berpotensi mengganggu transmisi telekomunikasi. Jika si core tadi berbahan serat kaca, maka cladding atau pembungkus inti berbahan silikon dengan diameter lebih besar dari inti yaitu 5 mikrometer sampai dengan 250 mikrometer. Cladding memiliki fungsi sebagai penuntun gelombang cahaya yang tembus dari bagian inti sehingga data pada cahaya tidak hilang. Jadi pada saat proses transmisi, saat cahaya memantul pada dinding core, cahaya mungkin akan keluar dari dinding core, maka cahaya tersebut akan dibimbing kembali oleh si cladding untuk masuk kembali ke core supaya transmisi dapat berjalan dengan baik. Bagian selanjutnya yaitu mantel atau coat, bagian ketiga dari inti, yang merupakan terbuat dari plastik elastis, berfungsi untuk melindungi kabel dari kondisi yang mengganggu seperti kelembaban udara dalam kabel dan lengkung pada kabel agar tidak cepat rusak. Biasanya core diberi warna yang berbeda untuk memudahkan penataan tatanannya. Selanjutnya bagian kedua terluar dari serat optik yaitu outer jacket dan stretch member. Bagian penutup inti ini memiliki komponen pertama yang melindungi bagian dalam kabel serat optik dari gangguan fisik dari luar komponen. Jadi bagian outer jacket dan stretch member ini adalah dua bagian terluar dari kabel optik yang melindunginya dari gangguan luar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja serat optik secara garis besar, di mana awalnya data akan dikirimkan melalui komputer dalam bentuk listrik. Selanjutnya data kemudian diubah menjadi bentuk cahaya karena akan ditransmisikan menggunakan serat optik. Kemudian cahaya ditransmisikan dalam kabel serat optik menuju lokasi yang dituju. Lalu data dalam bentuk cahaya kemudian diubah kembali menjadi data elektrik karena akan dikirim kembali ke penerima atau komputer lainnya. Selanjutnya, data diterima oleh penerima atau orang yang dituju. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses cahaya tersebut dapat ditransmisikan. Ketika sinyal cahaya dikirim melalui kabel serat optik, mereka memantulkan inti dan lapisan dalam serangkaian pantulan zigzag atau disebut dengan refleksi internal total. Sinyal cahaya tidak bergerak dengan kecepatan cahaya karena lapisan kaca lebih padat, melainkan bergerak sekitar 30% lebih lambat dari kecepatan cahaya. Inti serat kaca dan cladding masing-masing memiliki indeks bias yang berbeda. Mereka terbuat dari bahan yang berbeda. Jika intinya terbuat dari serat kaca, maka sebagai pembahasan yang sebelumnya, cladding terbuat dari silikon. Mengapa sinyal-sinyal yang melalui serat optik dipantulkan dalam bentuk zigzag? Dikarenakan cahaya yang melewati medium tinggi atau padat ke medium rendah harus melalui pemantulan. Sebagaimana kita ketahui, serat optik memiliki kerapatan yang tinggi. Refleksi internal total ini hanya terjadi pada sinar cahaya. Refleksi internal total terjadi ketika cahaya melewati medium yang lebih padat ke medium yang lebih ringan.
Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk menerima refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi oleh cermin, sehingga data akan ditransmisikan dengan kecepatan tinggi pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut dihasilkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mode transmisi. Jadi, mode transmisi pada fiber optik terbagi dua, yaitu fiber optik single mode dan fiber optik multimode. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fiber optik single mode, di mana fiber optik single mode merupakan transmisi tunggal, hanya sanggup untuk menyebar dan memancarkan cahaya melalui satu inti. Inti dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar infrared dengan panjang gelombang yaitu 1300 sampai 1550 nanometer. Single mode fiber optik memiliki inti atau core yang lebih kecil dengan posisi yang lurus tanpa terlilit satu sama lain. Fiber optik dengan single mode ini dapat mentransmisikan paket data melalui pulsa cahaya dengan cara langsung melewati inti secara lurus tanpa melalui proses pemantulan ke dinding core. Karena dia hanya memiliki satu inti, jadi proses transmisinya lurus. Dan biasanya banyak digunakan pada jaringan komputer yang memiliki jarak jangkauan yang jauh dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar dan juga coverage area yang menjadi puluhan kilometer. Selanjutnya, jenis fiber optik yang kedua yaitu fiber optik multimode. Fiber optik multimode ini mentransmisikan banyak cahaya dalam bentuk bersamaan. Jika single mode hanya dapat satu, berarti multimode mentransmisikan banyak cahaya. Memiliki ukuran inti yang lebih besar karena dia mentransmisikan banyak cahaya. Diameternya itu kurang dari 625 mikrometer. Digunakan untuk keperluan komersial atau umum yang dapat diakses banyak orang. Mengirimkan sinar infrared dengan jarak pada 850 sampai 1300 nanometer. Data yang ditransmisikan melalui pusat cahaya akan bekerja dengan saling memantul ke dinding inti. Jika sebelumnya single mode akan proses transmisinya hanya lurus, maka pada multimode data yang ditransmisikan melalui pusat cahaya dia akan memantulkan ke dinding inti. Pada gambar kita dapat melihat perbedaan antara multimode fiber sinyal dengan single mode fiber sinyal. Multimode sendiri karena mentransmisikan banyak data pulsa, jadi dia memantul melalui dinding serat kaca sebagai bentuk transmisinya. Sementara single mode dia akan langsung lurus proses transmisinya dengan ukuran yang lebih besar pada multimode dan single mode yang lebih kecil. Dan juga proses transmisi data pada multimode lebih pendek, yaitu hanya 800 sampai 1300 nanometer. Sementara untuk single mode fiber sinyal dapat mentransmisikan data lebih panjang, yaitu 1310 sampai dengan 1550 nanometer. Membandingkan antara single mode dan multimode, berdasarkan diameter core-nya atau berdasarkan besar dari intinya, multimode memiliki inti yang besar karena dilalui banyak data. Sementara jenis cahaya yang digunakan pada single mode menggunakan laser infrared, di mana sifatnya dia akan ditransmisikan data yang lurus. Sementara untuk multimode menggunakan jenis cahaya LED atau light emitting diode. Lalu, banyak pancaran cahaya pada single mode karena dia single berarti satu, dan multimode dia banyak, jadi dapat mentransmisikan banyak atau beberapa cahaya. Lalu jenis pancaran cahayanya antara single mode dan multimode, pancaran cahaya single mode lebih panjang daripada multimode. Dan juga sama dengan jaraknya, jarak pancaran cahaya dari single mode lebih panjang daripada multimode. Dan bandwidth-nya untuk single mode dapat mencapai 10 Gbps dan pada multimode hanya 1 Gbps. Sementara single mode memiliki harga lebih mahal dan multimode memiliki harga yang lebih murah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih.